Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuryanti S dengan NIM 19011033. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi ujian. Belum memasuki mengenai perencanaan dan evaluasi kesehatan, sebaiknya kita mengetahui apa itu perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah proses pengambilan keputusan atau keinginan yang menyangkut apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Perencanaan merupakan inti dari kegiatan manajemen, karena manajemen diatur dan diarahkan oleh perencanaan. Jadi, dapat disimpulkan, perencanaan kesehatan adalah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat. Tahap dasar dalam perencanaan itu ada 4. Yang pertama, menentukan tujuan terlebih dahulu. Yang kedua, memutuskan keadaan sekarang ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan keadaan dan hambatan. Dan yang terakhir, mengembangkan serangkaian dari kegiatan. Selanjutnya, perlu diketahui alasan mengapa kesehatan masyarakat membutuhkan perencanaan evaluasi. Karena perencanaan dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan tujuan agar tercapai secara efektif. Upaya kesehatan masyarakat membutuhkan aktivitas dan struktur yang beragam dari sektor kesehatan maupun dari sektor lainnya. Tujuan perencanaan kesehatan adalah untuk merumuskan dan melaksanakan kegiatan di masa yang akan datang, yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Langkah-langkah dalam perencanaan: yang pertama, analisis situasi; yang kedua, penetapan prioritas; yang ketiga, pemilihan strategi; yang keempat, penyusunan rencana operasional; yang kelima, pelaksanaan rencana; dan yang terakhir, evaluasi. Materi yang kedua mengenai perencanaan kesehatan. Perencanaan akan efektif jika perumusan masalah sudah dilakukan berdasarkan fakta-fakta. Ciri-ciri perencanaan kesehatan: yang pertama, bagian dari sistem administrasi; yang kedua, dilaksanakan terus-menerus berkesinambungan; yang ketiga, berorientasi pada masa depan; yang keempat, mampu menyelesaikan masalah; yang kelima, mempunyai tujuan; dan yang terakhir, bersifat mampu berkelola. Manfaat sebuah perencanaan bagi pimpinan dan staf. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai organisasi dan cara mencapainya. Yang kedua, jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, jenis dan jumlah staf yang diinginkan dan uraian tugasnya. Yang keempat, sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan. Dan yang terakhir, bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan. Langkah-langkah perencanaan kesehatan: yang pertama, analisis situasi terlebih dahulu, artinya menganalisa data laporan yang masuk, baik berupa data primer maupun data sekunder. Yang kedua, identifikasi masalah. Ketiga, menetapkan prioritas masalah. 4. Menentukan tujuan. 5. Mengkaji hambatan dan kelemahan program. 6. Menyusun rencana kegiatan. 7. Menetapkan sasaran. 8. Menyusun jadwal kegiatan. Yang 9. Organisasi dan staf dibuat job description, artinya pembagian tugas. 10. Rencana anggaran. Yang ke-11, pelaksanaan melakukan kegiatan. Terakhir adalah evaluasi atas perencanaan. Yang pertama, menentukan tujuan perencanaan. Yang kedua, menentukan tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Ketiga, mengembangkan dasar pemikiran kondisi yang mendatang. Yang keempat, mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan. Yang kelima, mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya. 6. Seleksi sasaran. 7. Penilaian dampak lingkungan. 8. Mengadakan ramalan mengenai perubahan. Yang ke-9, evaluasi kekuatan internal perusahaan. 10. Mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan bersama risiko dan imbalannya. 11. Pemilihan alternatif terbaik. 12. Penentuan program spesifik, rencana, dan prosedur pelaksanaan. Dan yang terakhir, evaluasi bersama hasil dan akibat perencanaan. Hambatan-hambatan dalam penetapan perencanaan. Yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Yang kedua, sistem penghargaan yang tidak tepat. Yang ketiga, lingkungan yang dinamis dan kompleks dari suatu lingkungan organisasi. Yang keempat, keengganan untuk menetapkan tujuan hambatan lain terhadap perencanaan yang efektif. Yang kelima, penolakan terhadap perubahan hambatan
dalam menetapkan tujuan dan perencanaan. Dan yang terakhir, keterbatasan yang membatasi. Solusi dalam mengatasi hambatan perencanaan. Yang pertama, pemahaman maksud dan tujuan rencana. Yang kedua, komunikasi dan partisipasi. Yang ketiga, konsistensi, revisi, dan pembaruan. Dan yang terakhir, sistem penghargaan yang efektif. Tahapan dan syarat dalam perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan sekarang ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang. Setelah keadaan perusahaan dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan yang lebih lanjut. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan tahap akhir. Syarat-syarat dalam perencanaan yaitu mempunyai tujuan yang jelas, sifatnya simpel atau sederhana, memuat analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan, bersifat fleksibel, mempunyai keseimbangan, dan mempunyai kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia, serta bisa digunakan secara efektif dan memiliki daya guna. Selanjutnya, mengenai manfaat dan jenis perencanaan. Manfaat perencanaan adalah sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan sehari-hari di perusahaan. Diharapkan perencanaan ini disusun dengan sebaik mungkin. Dengan adanya perencanaan yang telah disusun dengan cermat, dapatlah dipilih dan ditetapkan kegiatan mana yang diperlukan dan mana yang tidak. Manfaat lainnya yaitu dengan adanya perencanaan, maka segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur dengan tahap-tahapannya. Perencanaan itu ada dua, yaitu konsep lama dalam perencanaan dan konsep baru dalam perencanaan. Konsep lama dalam perencanaan ini bersifat naluriah, dilakukan secara spontan, peramalan subjektif berdasarkan pengalaman di masa lalu. Pada konsep baru perencanaan merupakan proses mobilitas data, proses organisir sumber daya yang ada, yang disengaja, sistematik, dan objektif. Atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan itu ada 4. Yang pertama, karena perilaku individu dan organisasi. Yang kedua, karena motivasi individu dan organisasi. Yang ketiga, kecakapan individu dan organisasi. Dan yang keempat, perencanaan yang baik mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Jenis perencanaan itu ada 3. Yang pertama, jenis perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, jenis perencanaan berdasarkan tingkatan. Dan yang ketiga, jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, jenis perencanaan berdasarkan ruang lingkup yang terdiri dari rencana strategis, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka waktu yang panjang dan waktu pelaksanaan yang cukup lama. Yang kedua, rencana taksis merupakan perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian kebijakan yang bersifat jangka pendek. Yang ketiga, rencana terintegrasi merupakan perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh bersifat terpadu. Jenis perencanaan yang kedua yaitu perencanaan berdasarkan tingkatan. Yang pertama, rencana induk yang merupakan perencanaan yang hanya berfokus pada kebijakan organisasi saja. Yang kedua, rencana operasional yang merupakan perencanaan yang berfokus pada pedoman. Dan yang ketiga, rencana harian yang merupakan perencanaan yang terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Jenis perencanaan yang terakhir adalah perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, rencana jangka panjang yang merupakan perencanaan yang dibuat untuk jangka panjang, waktunya 10 hingga 25 tahun. Yang kedua, rencana jangka menengah yang berwaktu 5 hingga 7 tahun. Dan yang terakhir, rencana jangka pendek hanya berlaku kurang lebih 1 tahun saja. Materi yang terakhir mengenai aspek perencanaan. Aspek perencanaan itu terdiri dari subjek permasalahan, tujuan yang akan dicapai, pada visi, misi, dan orientasi, potensi daya dukung, strategi atau metode mencapai tujuan, indikator keberhasilan, dan model monitoring dan evaluasi. Menurut Lois Allen dalam manual tahun 2005, kegiatan perencanaan itu terdiri dari meramal
prosedur dan menetapkan serta menafsirkan kebijakan. Proses pembuatan rencana pada tahun 2005 menurut Manulang terdiri dari menetapkan tugas dan tujuan, mengobservasi dan menganalisis, mengantisipasi berbagai kemungkinan, membuat sintesis, dan menyusun rencana. Menurut Nasution pada tahun 2003, sifat perencanaan itu berjangka waktu panjang, menengah, dan pendek, berjenjang, menggunakan tahap pelaksanaan, terpadu, berkelanjutan, terukur, realistis, akurat, dan menantang. Ciri-ciri perencanaan yang baik menurut Manulang yaitu terdiri dari sesuai visi misi yang akan diwujudkan, mudah dipahami, fleksibel, sistematis, mempunyai stabilitas, menjaga perimbangan, dan mencakup semua tindakan yang akan diperlukan. Saya rasa cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.